kita baca kitab. Ini kitab yang dinamakan Matla'ul Badren, pada menyatakan kelebihan ilmu dan menyatakan rukun Islam dan rukun iman dan ilmu tauhid dan ilmu fikih. Oleh karena itu, sebelum saya baca kitab ini, kita baca Fatihah untuk mu'alif hasil kitab yang bernama Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatoni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita baca kitabnya di Mushola Muhsin, menerangkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dilanjutkan di sini keterangan daripada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'alama baba minal ilmi ya'lamu bihi wa ya'lamuhu ghairuhu kana khairun lahu huna 50 raka'ah wa man ta'alama baba minal ilmi ya'lamu bihi wa ya'lamu ghairuhu kana khairun lahu min 1000 raka'ah." Itu yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk orang yang mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mendapat kecintaan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga orang-orang tua kita, baik mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, mereka pun mendapat kecintaan daripada Allah dan kecintaan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di sini diartikan oleh pengarang kitab yang bernama Muhammad Al-Fatoni bin Daud, barang siapa, di sini kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa. Selamat datang Ustaz Edi Haikal. Masya Allah, khawatir. Di sini dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, maksudnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya diamalin oleh kita. Nah, di sini nanti ada rukun iman, ada rukun Islam dan lain-lainnya. Nah, kalian mendengar, kalian ajarkan kepada siapa, kepada saudaranya, kepada ponakannya. Bagi yang sudah punya suami, punya istri, ajarkan kepada istrinya. Nanti di sini akan diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW betapa besarnya, betapa agungnya kemuliaan orang yang belajar ilmu. Hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, mau nggak dimuliakan oleh Allah? Kalau orang udah dimuliakan Allah, tidak bisa ada yang ngaling-ngalingin. Walaupun dihina bagaimana, kayak guru kita Habib Muhammad Rizki, jelek-jelekin bagaimanapun, tapi tetap aja diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini ditinggikan derajat kita oleh Allah. Yang penting jangan bosan, ngaji jangan bosan, ngaji WM jangan bosan, ngaji di Risma apa Bang Arif jangan bosan, ngaji Musa ini jangan bosan. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, supaya diamalkan dengan dia dan mengajarkan akan dia, orang lainnya adalah terlebih baik. Lah kita mendengarkan ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, itu adalah hukumnya terlebih baik, kata Nabi kita Muhammad SAW. Lebih baik baginya daripada 500 rakaat. Jadi setelah kita mendengarkan bab ilmu, apa itu rukun iman atau rukun Islam, kita ajarkan lagi misalnya kepada adik kita, itu lebih baik kedudukannya daripada sholat sunnah yang kita kerjakan 500 rakaat.
Kita kalau malam aja belum tentu kuat, 4 rakaat atau 8 rakaat sholat malam kayak mulai loh. Pules. Baik, kita lanjut. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat yang dirukunya atau dikerjakannya akan orang tersebut. Nah, di sini terangkan lagi dan keterangan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ana yanzuru ila itiqallahu minan nar falyanzur ila al-musta'alimin wal mustami'in wa wallazi nafsi Muhammad biyadi ma min muta'amilin mustami'in yamsi ila baba minal ilmi ila kataballahu lahu bikulli qadim ibadata sana wa banalahu bikulli qadim madina fil jannah wa madamu yumshi ala al-ardi fil ardi tastaghfiru lahu wa yumsi wa yusbihi maghfurun lahu wa syahadatul malaika lahum anahum i'tiqallahu minan nar. Di sini diterangkan artinya kata pengarang ini kitab, barang siapa katanya, barang siapa kasih bahwa ia memandang kepada yang memerdekakan, maksudnya yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Jadi orang yang belajar ilmu, dia memandang wajah orang alim, orang soleh, maka orang tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirinya akan dimerdekakan daripada api neraka. Jadi nanti orang yang duduk di majlis salim, dia duduk bersama guru, bersama ustaz, bersama kiai, para habaib, nanti di hari kiamat orang tersebut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan daripada api neraka. Mau nggak bebas dari api neraka kamu? Makanya jangan bosan-bosan. Walaupun seminggu sekali atau seminggu atau 2 minggu sekali, insya Allah kehidupan kita berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia tilik kepada orang yang menuntut ilmu. Tuh, kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita punya rasa kasih sayang pada orang yang menuntut ilmu, pada orang yang belajar ilmu, baik sama Ustaz Edi maupun di Majlis Salim wal Muzakarah maupun di Majlis Salim Nurul Kasab bersama Bang Arif, Ustaz Wan yang dibimbing oleh Habib Ahmad. Jangan bosan-bosan. Nanti orang tersebut di hari kiamat dibebaskan daripada sisa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak? Siap? Siap berjuang untuk Islam? Orang yang mendengar akan ilmu, maka demi Tuhan, diri Nabi Muhammad SAW pada tangannya, kudratnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu dan orang yang mendengar ilmu, jalan dia kepada bab ilmu, melainkan disuruh atau dicatat, disurat atau dicatat oleh Allah baginya, bagi kita maksudnya yang hadir pada malam hari ini, dengan tiap-tiap langkah kita dari rumah kita masing-masing ibadah setahun. Satu langkah kedudukannya ibadah setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar ilmu, betapa besarnya, betapa mulianya, dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap qadim satu Madinah di dalam surga. Betapa orang yang menuntut ilmu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap orang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kita dimasukkan ke dalam surga Allah? Makanya berjuang untuk Islam. Jangan diam aja. Selama-lama berjalan ia atas bumi, maka bumi itu mengucapkan istighfar. Bumi aja yang kita pijak, yang kita injak, baik itu ke Masjid Ar-Rahman, ke Majlis Salim WM, ke Majlis Salimnya Ustaz Edi Haikal, bumi yang kita pijak beristighfar buat kita.
Nah, maksudnya apa? Mohonkan ampun buat kita orang yang menuntut ilmu. Nanti di dalam kubur kita nggak disiksa oleh malaikat munkar wa nakir. Habis kerjaan kita beribadah kepada Allah, hadir majlis taklim. Bumi juga baru mau bahwa orang tersebut harum. Orang yang menuntut ilmu, apabila orang tersebut meninggal, kayak kita nih, umpamanya besok meninggal atau lusa meninggal, itu ini apa namanya? Hambal atau sejadah atau bumi yang kita dudukin itu nangis 40 hari 40 malam beristighfar kepada Allah, mohonkan ampun orang yang hadir majlis taklim kalau dia meninggal.